Selamat pagi dan salam sejahtera bagi setiap kita semuanya. Kami mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Kiranya di tahun yang baru ini semakin diperbarui pula kehidupan iman kita maupun setiap apapun yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, dan kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan, kita sanjungkan nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak disembah, layak dipuji. Dia Raja atas segala raja. Mari kita pujikan, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita pujikan dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Jemaat persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, di tahun yang baru ini kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di kedepannya. Kita juga tidak mengerti apa yang akan terjadi hari esok, atau beberapa jam kemudian kita pun tidak tahu. Tetapi mari kita tetap meyakini bahwa dalam hidup kita ada tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang perkasa menolong kita menguasai hari esok di masa kita hidupi di tahun 2021 ini. Mari kita pujikan lagu Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok dari KPPK nomor 223.
Dia Maha tahu. Banyak hal yang akan terjadi, banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Aku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Bait kedua, aku tak tahu hari esok, mungkin miskin terlantar. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar. Burung-bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi, banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Aku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Aku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mengatur semuanya. Kami meyakini bahwa Engkaulah berkuasa atas hidup kami. Kami meyakini bahwa Engkau Sang Juru Selamat kami. Tapi kami tetap terus hidup, kami tetap terus jatuh bangun dalam dosa. Ampuni setiap kami, tolong setiap kami semuanya. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Ya, mari kita dengan penuh semangat kita memuji nama Tuhan. Karena bagi Dialah keselamatan kita. Bagi Tuhanlah Dia gunung batu kita. Dan Dia sangat baik bagi setiap kita. Dia terus memberikan anugerahnya bagi kita. Mari kita tetap terus menikmati anugerah itu dengan kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan selama 1 tahun belakangan ini atau beberapa tahun belakangan ini. Dan kita juga akan meyakini bahwa kebaikan Tuhan itu tetap terus nyata sampai masa hidup kita. Mari kita pujikan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Sambil kita kasih tepuk di kiri kanan kita, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus baik bagi setiap kita. Mari kita pujikan, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat persilakan duduk kembali dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Samadaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Ku Nanti Kedatanganmu. Mari kita tetap terus hidup dengan sesuai dengan perintah Tuhan.
di tahun yang baru kita tetap terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku, nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Sekali lagi, ajarku menghitung hari-hari. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku, nanti kedatangan-Mu. Ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidupku, bawaku ke tempat di mana Kau ada, tinggal bersama-Mu selamanya, tinggal bersama-Mu selamanya, tinggal bersama-Mu selamanya. Kepada hamba-Nya waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat tahun baru, selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita sangat bersukacita, bersyukur bahwa Tuhan telah memimpin hidup kita dan memberikan kehidupan bagi setiap kita untuk menginjak tahun yang baru ini, 2021. Puji Tuhan bahwa semua apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita, menjadi kekuatan kita di dalam berpengharapan di tahun 2021 ini. Sebelum kita merenungkan dan membaca akan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita atas anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan juga kami bersyukur untuk waktu kehidupan yang Tuhan berikan, dengan kami boleh melewati tahun 2020, dan hari ini kami bersama-sama juga akan memulai hari kami tahun yang baru dia 2021 ini. Kami percaya bahwa kehidupan kami ke depan Tuhan yang memimpin dan menolong setiap kami. Ya Tuhan, kami juga memohon kekuatan pimpinan Tuhan untuk merenungkan akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, biar urapi dan berikan kekuatan di dalam menyampaikan firman-Mu.
Dan setiap kami yang mendengarkannya, kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan hati yang terbuka, dengan telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun yang baru ini, hari yang pertama untuk 2021 dan di bulan Januari ini, di mana semalam kita boleh beribadah juga untuk ibadah akhir tahun, dan pagi ini kita kembali bersama-sama mensyukuri akan kasih dan kebaikan Tuhan di tahun 2021. Tema yang kita renungkan di pagi hari ini adalah dalam lindungan Allah ada jaminan hidup. Dalam lindungan Allah ada jaminan hidup. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 saya membacakan untuk kita semua, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikutinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun yang baru ini pasti kita punya harapan, pasti kita punya kerinduan yang dimana kita rindukan akan hal-hal yang baru, akan kita rindukan hal-hal yang lebih baik di dalam hidup ini. Mungkin kita di dalam melewati tahun 2020 banyak hal yang kita alami, baik di dalam pergumulan yang berat, di dalam masalah yang banyak. Namun di tahun yang baru ini mungkin kita berkata bahwa saya berharap, saya yakin bahwa di tahun 2021 pasti akan lebih baik. Pasti ada hal-hal yang baru yang akan terjadi bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua harapan itu adalah tidak salah. Tetapi mari kita bersama-sama kembali merenungkan akan tema tadi, bahwa dalam lindungan Allah ada jaminan hidup. Berarti ada satu hal yang menjadi dasar harapan kita itu, ada yang menjadi fondasi di dalam harapan kita itu, yaitu kita harus percaya bahwa ada sosok yang menjamin akan perlindungan hidup kita, yaitu adalah Allah yang kita sembah.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak ada dasar seperti itu, maka harapan dan kerinduan yang kita harapkan tadi bisa saja semuanya akan sia-sia, bahkan tidak akan kita pernah terima. Tetapi mari kita percaya, jikalau kita menaruh harapan, menaruh percaya kita kepada tangan Allah yang kuat, saya percaya bahwa Allah juga tetap turut tangan untuk memimpin hidup kita dan terus menyertai hidup kita di tahun yang baru ini, di 2021. Namun kita coba melihat atau kita memikirkan kembali akan keadaan. Mungkin sebagian kita saat ini sedang juga di dalam keadaan yang kurang semangat, keadaan yang tidak sepenuhnya ada sukacita. Ada beberapa hal juga mungkin yang mengalami bahwa sedang di dalam keadaan berat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang berkata bahwa saya sedang bergumul saat ini. Saya sedang di dalam keadaan berat di mana masalah masih belum terselesaikan. Masalah di 2020. Sehingga di dalam keadaan itu maka muncul sebuah respon, sebuah keadaan hati yang merasa ketakutan dan khawatir. Sehingga berpikir bahwa pasti akan lebih berat, pasti akan lebih ruwet akan masalah ke depan ini. Kenapa? Karena memang masih ada masalah yang belum terselesaikan. Sehingga meresponi akan sukacita tahun yang baru ini, maka terjadi sebuah hal yang menyedihkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali melihat bahwa kehidupan kita, bahwa Tuhan Allah yang sama, itu yang akan menuntun kita. Itu yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan bahkan melewati kehidupan yang berat ini. Namun yang menjadi jaminannya adalah berserah ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa itu. Atau kita juga dalam keadaan berpikir saat ini bahwa tidak ada lagi satu harapan, tidak ada lagi satu kegembiraan di dalam hidup kita. Mungkin di dalam hati kita sedang dalam putus asa. Mungkin kita sedang dalam kekecewaan karena cita-cita kita di tahun 2020 belum tercapai. Mungkin ada juga di antara kita seperti itu. Mungkin sedang di dalam putus asa, mungkin sedang di dalam berbeban berat karena tidak ada satu hal yang tercapai, cita-cita dan kerinduan bahkan tujuan yang sudah direncanakan di tahun 2020. Sehingga mulai di tahun yang baru ini masih terbawa rasa keputusasaan itu. Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa mari kita melihat Allah kita yang sama, Allah kita yang ada, yang ajaib itu, apakah tidak mampu Dia menolong, menyempurnakan akan apa yang kita rindukan bagi Dia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada juga respon yang ketiga. Mungkin saat ini sedang di dalam kebimbangan dan kekhawatiran. Mungkin kita berkata atau di antara kita berkata bahwa apa yang akan saya alami di tahun 2021 nanti. Mungkin sedang bimbang apa yang akan terjadi. Mungkin kita sedang khawatir apa ya yang akan terjadi. Apakah lebih banyak kebahagiaan atau sebaliknya kedukaan dan kesusahan yang lebih banyak terjadi. Mungkin muncul di dalam pikiran kita seperti ini. Mungkin kita sedang bergumul di tahun 2021 ini. Jangan-jangan lebih banyak kesusahan dan kedukaan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari bagaimana sikap dan respon kita di dalam menghadapi keadaan seperti itu. Dalam lindungan Allah ada jaminan hidup. Kita harus percaya itu, bahwa dalam lindungan Allah ada jaminan
hidup. Mari kita lihat di dalam ayat 1 dan 2. Saya bacakan kembali untuk kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Poin yang pertama, jikalau kita percaya bahwa dalam lindungan Allah ada jaminan hidup kita, maka kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Poin yang pertama, bahwa imani, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tadi di dalam ayat 1 di situ dikatakan bahwa duduk dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini dibutuhkan sebuah sikap yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ini adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh Nabi Musa. Dia mengenal, dia tahu bahwa di dalam Allah itu ada jaminan hidup. Di dalam Allah itu adalah Allah yang tetap menyertai umatnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang satu ini kita membutuhkan sebuah sikap yang dimana sikap yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dengan hal itu maka imani, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita juga di 2021 ini. Walau misteri akan apa yang terjadi, tetapilah dibutuhkan sebuah pengakuan iman kita, sebuah kepercayaan di dalam hidup kita bahwa Allah juga tetap turut serta untuk menyertai hidup kita. Sehingga kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan. Duduk dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ada satu sikap untuk benar-benar menyerahkan hidup ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di dalam tahun 2021 ini, maka kita percaya Tuhan yang mengendalikan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Selain diperlukan sikap yang bersandar kepada Tuhan, juga diperlukan kesungguhan untuk tetap percaya bahwa Allah mampu memelihara hidup kita. Juga dibutuhkan sebuah kesungguhan di dalam hidup kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan Allah mampu memelihara hidup kita. Ayat 2 di situ dikatakan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di sini Musa berkata bahwa sungguh hanyalah kepada Tuhan. Di situ ada satu jaminan tempat perlindungan. Di situ ada satu jaminan tempat untuk pertahanan hidup kita. Karena Musa tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan hidupnya. Kalau kita lihat juga bagaimana Tuhan memakai Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Walaupun ada jatuh bangunnya Musa, tetapi Tuhan tetap pakai dia, tetap berkuasa atas hidupnya untuk menolong, membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sungguh luar biasa bahwa jikalau kita percaya di tahun 2021 ini, di dalam tangan Tuhan ada jaminan hidup, maka mari imanilah, percaya dengan sungguhlah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kenapa? Karena memang hidup kita adalah di bawah kendalinya, di bawah kontrol akan pekerjaan Tuhan, sehingga kita tidak mampu akan menjalankan hidup ini tanpa Dia yang campur tangan di dalam hidup kita. Ingat, jikalau kita sungguh mengimani bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Dia. Kita benar-benar punya kesungguhan untuk percaya kepada Allah di dalam setiap akan langkah hidup kita ke depan ini. Kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari, namun dengan hal ini percayalah Tuhan menyertai hidup kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada jaminan hidup kita. Yang kedua adalah mari kita tetap fokus kepada Tuhan
dan firman-Nya. Mari kita lihat ayat 14, saya bacakan untuk kita semua. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Poin yang kedua ini, jikalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan yang ajaib bagi kita, maka kita juga harus tetap fokus kepada Dia dan tetap fokus pada firman-Nya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada satu pengakuan di dalam ayat 14 ini. Dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Berarti ada satu hal yang terjadi, yang dilakukan oleh kita, yaitu hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Hati yang tetap tertuju kepada Tuhan. Hati yang tetap mengingat Tuhan di dalam hidup ini. Wow, ini Musa benar-benar memberikan satu ayat ini, memberikan satu kalimat ini dengan penuh makna yang luar biasa. Bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan ada jaminan hidup, maka diperlukan hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Hati yang tetap memandang kepada Tuhan. Hati yang tetap melihat kepada Tuhan. Sehingga ada pengakuan di sini dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan tahu kalau kita mengawali tahun yang baru ini, apakah sungguh hati kita benar-benar melekat kepada Dia, mengandalkan Dia, percaya akan Dia bahwa Dia jaminan hidup kita. Tuhan tahu, Tuhan mengerti akan hati kita yang sungguh saat ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua ini, kita juga dibutuhkan sebuah ketulusan untuk tetap fokus pada firman-Nya. Ada di dalam ayat 14, di situ dikatakan bahwa sebab ia mengenal namaku. Kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kita bisa kenal Tuhan oleh karena memang Tuhan menganugerahkan sebuah iman di dalam hati kita. Dan iman itu akan memampukan kita untuk terus belajar akan firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya itu, di situ kita semakin mengenal Dia, semakin kita tahu siapa Allah kita yang sesungguhnya. Tanpa kita cintai firman Tuhan, tanpa kita fokus pada firman yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita tidak akan bisa mampu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita andalkan kepintaran pikiran kita, tetapi andalkanlah kesungguhan hidupmu, yaitu kepada Tuhan dengan membaca Alkitab, dengan merenungkan siang dan malam. Karena di situ kita akan bertumbuh, di situ kita akan tahu bahwa bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan dan siapa Allah di dalam hidup kita. Inilah firman. Makanya di poin yang kedua ini, jikalau kita sungguh percaya bahwa di dalam Dia ada jaminan hidup kita, fokuslah tetap kepada Tuhan dan di dalam firman-Nya. Jangan tinggalkan membaca firman Tuhan, tetap renungkan siang dan malam. Karena di sini punya kekuatan yang baru bagi kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ingat sekali lagi bahwa sungguh dikatakan hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jikalau kita melakukan hal ini, saya yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah menyanyiakan akan perjuangan ketulusan hati kita kepadanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin yang kedua ini sekali lagi tetap fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari kita mengawali di tahun yang baru ini, di hari ini dengan satu keputusan bahwa Tuhan, saya, keluargaku dan semuanya, saya mau tetap fokus kepada Engkau. Saya tetap fokus dan cinta akan firman-Mu karena memang itu dasar kita untuk berharap kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, berarti kita percaya bahwa Allah tidak pernah merancangkan kehidupan yang mencelakakan kita. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang merancangkan sebuah
keadaan, sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, di mana rancangan itu adalah rancangan yang memberikan pengharapan bagi kita. Makanya kita tetap fokus kepada Dia, bahwa Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, tetapi tetap Tuhan merancangkan sesuatu hal yang baik, damai sejahtera, bahkan memberi pengharapan yang pasti. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, di situ juga diberikan satu firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Kalau kita juga benar-benar percaya kepada Tuhan, dan kita tidak perlu meragukan akan kuasa-Nya di dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya di dalam hidup kita. Terbukti sampai detik ini, di tahun yang baru ini kita boleh masuk dan menjalaninya. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan tetap memberikan kasih yang tidak pernah berkesudahan bagi kita, pemeliharaannya yang sempurna untuk kita, anak-anaknya. Di situ dikatakan juga bahwa tidak pernah habis-habisnya rahmat-Nya untuk kita, selalu baru setiap pagi, dan kesetiaannya itu kekal selamanya di dalam hidup kita. Pertanyaannya, percaya enggak hal itu? Mari bersama-sama kita harus akui bahwa Tuhan tetap menyediakan kasih setianya bagi kita. Dia tetap memberikan rahmat-Nya setiap baru bagi kita. Dia tetap memberikan kesetiaannya bagi kita kekal selamanya. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cukup memberikan satu kekuatan bagi kita, sebuah pengharapan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di 2021 ini. Ingat, Tuhan memiliki punya kasih setia yang tidak pernah habis bagi hidup kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu bahwa tetap bersyukur dan jangan lupakan kebaikannya. Ini penting. Tetap bersyukur dan jangan lupakan kebaikannya. Saya bacakan ayat 15 dan 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Poin ketiga ini diajarkan kita supaya tetap bersyukur dan jangan lupakan kebaikan Tuhan yang kita alami, baik yang sebelumnya, bahkan terlebih nanti ke depan ini di tahun 2021. Jangan lupakan kebaikannya. Tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang tidak pernah salah di dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ingat sekali lagi, ada jaminan penyertaannya bagi kita. Di situ dikatakan tadi bahwa aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sungguh sebenarnya di dalam ayat 3 sampai 13 itu dijelaskan dengan detail bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna sebenarnya. Bahwa dia menyatakan bagi kita semua bahwa dia sanggup menolong kita, dia sanggup memelihara kita. Namun masalahnya sekarang ini, apakah kita mengerti? Apakah kita sungguh-sungguh berserah kepada dia? Disitulah letak masalahnya. Jangan kita ragukan akan kuasa Tuhan. Dia memelihara hidup kita. Masalahnya kita seringkali tidak mau bersandar kepada dia. Seringkali kita tidak mau percaya ke dalam tangan kuasanya. Malah kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita. Malah itu yang sering terjadi. Ingat, tanpa dia semuanya sia-sia. Tanpa dia kita tidak bisa mampu melakukan apa-apa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, terakhir yang paling penting, ingat bahwa ada jaminan keselamatan kekal dari Allah untuk kita. Ada satu jaminan keselamatan itu untuk kita. Sehingga harus bersyukur, harus tetap ingat akan dia. Bahwa kasihnya, anugerahnya sempurna untuk kita semua. Untuk jaminan kehidupan, untuk kebutuhan tubuh.
Tuhan pasti jamin. Tetapi yang lebih besar di situ adalah keselamatan hidup kita, kekekalan hidup kita yang akan nantinya bersama-sama dengan Dia. Itu sebuah hal yang harus kita syukurin, yang harus kita ingat di dalam hidup ini, bahwa Dia telah memberikan terbaik bagi hidup kita, yaitu keselamatan hidup itu sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dengan perenungan firman Tuhan di ibadah tahun baru ini, 1 Januari 2021 ini, kita semakin kuat, kita semakin mengerti bahwa di dalam lindungan Allah ada jaminan hidup kita. Yang pertama tadi, bahwa imani Tuhan tetap menyertai kita. Yang kedua, tetap fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan yang ketiga, tetap bersyukur dan jangan lupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita dengan satu pengharapan bahwa Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya bahwa di dalam lindungan Allah, di situ ada jaminan hidup kami. Ajar kami supaya kami tetap beriman, tetap mempercayai bahwa Tuhan mampu menolong, memelihara hidup kami. Dan ajar kami untuk tetap fokus pada Engkau ya Tuhan. Fokus untuk firman Tuhan. Karena memang itulah yang akan menjadi dasar kami di dalam menjalani hidup ini. Dan juga Tuhan, ajar kami untuk tetap bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan tiba saatnya pada hari ini kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa ditransfer di rekening yang sudah tertera, atau bagi jemaat yang berhalangan mentransfer bisa menghubungi Evangelis Samadaya atau penginjil Wika. Mari kita angkat satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri dan kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus,
Di kebaktian awal tahun 2021 ini, kita tetap percaya bahwa kehidupan kita ke depan Tuhan yang menolong menyertai hidup kita. Dan mari kita arahkan hati pikiran kita, kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kebaktian kita di awal tahun ini selesai. Doa teduh Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Shalom.